Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan membahas lanjutan dari vektor kemarin ya. Yang kemarin itu udah sampai latihan soal. Sekarang kita masuk ke poin yang B. Poin yang B ini adalah menentukan resultan vektor, besar resultan vektor. Besar resultan vektor. Nah, untuk menentukan besar resultan vektor, kita bagi dulu ya. Untuk yang pertama, untuk dua vektor yang membentuk sudut. Nah, yang pertama, dua vektor yang membentuk sudut. Nah, misalkan ada vektor A sama B, misalkan seperti ini ya. Ini vektor A, terus ini ada vektor B di sini. Nah, jadi di vektor A sama vektor B ini dia membentuk sudut. Sudutnya kita lambangkan dengan theta. Nah, ini namanya sudut ya, sudut theta. Nah, gimana cara menentukan besar resultan vektornya? Kalau untuk menentukan gambar vektornya bisa kita gambarkan secara jajar genjang aja ya di sini. Misalkan kita gambar garis putus-putus di sini, kemudian gambar garis putus-putus dari ujung yang A harus sejajar dengan yang B. Nah, seperti jajar genjang. Kemudian kita tarik garis dari pertemuan ya, pertemuan kedua vektor itu sampai ke garis putus-putusnya. Nah, kita tarik garisnya seperti ini. Nah, ini adalah resultan vektornya. Nah, gimana cara menentukan besar resultan vektornya atau persamaannya seperti apa? Untuk dua vektor yang membentuk sudut, bisa kita rumuskan persamaannya adalah R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ditambah dengan 2 kali A kali B kali cos theta. Nah, jadi ada belajar cos di sini. Nah, ini adalah menentukan besar resultan vektornya ya. Nah, untuk menentukan besar arahnya itu maksudnya adalah sudut yang dibentuk A sama R atau sudut yang dibentuk saat B sama R ya. Kita tulis dulu, misalkan sudut yang dibentuk B sama R, kita namakan di sini misalkan alfa. Kemudian sudut yang dibentuk antara A sama R, kita namakan sudutnya misalkan beta. Nah, gimana cara menentukan besar alfa, besar beta itu? Bisa kita tentukan dengan persamaan sinus seperti ini ya. Persamaannya sin theta, ini arahnya. Nah, arahnya itu kita gunakan persamaan R per sin theta sama dengan A per sin alfa sama dengan vektor B dibagi dengan sin beta. Nah, itu cara menentukan besar arahnya. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, perlu kita bahas dulu ya tentang sinus ataupun kosinus ini ya. Nah, jadi ini masuk ke materi trigonometri di matematika sebenarnya. Kalian akan dapat materi sinus kosinus itu di matematika dengan materi trigonometri ya. Oke, Ustadz akan bahas sekilas di sini aja. Trigonometri dasar aja ya. Nah, misalkan ada suatu segitiga seperti ini. Atau misalkan seperti ini ya, sudut segitiga, siku-sikunya di sini misalkan. Nah, ini sudutnya di sini, misalkan sudut theta. Ini namanya depan sudut di sini. Depan. Kalau yang ini namanya samping.
Kalau yang ini miring ini adalah sisi miringnya atau kita namakan hipotenusa ya biasanya dalam matematika, tapi kita namakan di sini adalah miring ya. Jadi kita tandain ya, yang depan sudut itu yang di sini, pokoknya depan sudut yang berhadapan sama sudut itu namanya di sisi depan, samping sama miring. Yang namanya sin itu adalah sin theta ya. Yang namanya sin theta itu depan per miring ya. Depan per miring. Nah, kita tulis per miring. Atau lebih disingkat dengan demi ya. Depan per miring, demi. Kalau cos theta itu biasanya adalah samping per miring. Ini samping dibagi dengan miring. Nah, jadi itu sin sama cos ya. Kemudian ada istilah tan juga di sini. Tan theta itu adalah perbandingan antara sisi depan dibagi dengan sisi samping. Ya, sisi depan dibagi dengan sisi sampingnya. Depan. Nah, jadi gitu ya. Singkatannya kalau sin itu demi, kalau cos itu sami, kalau tan itu desa. Jadi seperti itu untuk ingatinnya. Nah, misalkan ada contoh misalkan ya. Contoh, ada sudut segitiga seperti ini. Misalkan kita gambar. Nah, misalkan ini ada sisinya, misalkan ini sudut theta. Ini 3, ini 4. Berapakah cosnya, berapakah sinnya, misalkan ditanya. Sinnya berapa, tannya berapa, cosnya berapa. Nah, sebelum kita cari sinnya, kita harus tentukan dulu sisi miringnya dengan menggunakan aturan segitiga Pitagoras ya. Sisi miring kita bisa gunakan Pitagoras, yaitu 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat sama dengan 16 tambah 9. 16 tambah 9 itu akar 25. Akar 25 sama dengan 5. Nah, sehingga kita tulis di sini adalah 5 miringnya. Nah, kita bisa cari sin. Sin itu adalah D apa? Demi. Depan per miring. Depannya itu 3 dibagi dengan miringnya 5. Maka sinnya adalah 3 per 5 atau 0,6. Kalau cosnya itu adalah sami ya, maaf. Cosnya itu sami, samping per miring. Sampingnya itu 4, miringnya itu 5. 4 bagi 5 itu 0,8. Kalau tannya itu adalah desa, depan per samping, yaitu 3 per 4 ya. Nah, seperti ini aja. Jadi itu cara menentukan sin cos tan ya. Kemudian ada sudut-sudut istimewa yang harus kalian tahu. Sudut-sudut istimewa. Nah, sudut-sudut istimewa ini mulai dari kita gambar dulu tabelnya. Misalkan seperti ini. Ini sudut, kemudian misalkan ini sin. Nah, maaf, ini sudutnya, ini sinnya, ini cosnya, ini tannya di sini ya. Sudutnya mulai dari 0, kemudian setelah 0 itu ada 30. Sudut istimewa saja ya. 30, kemudian ada 45. Kemudian setelah 45 itu ada 60. Kemudian setelah 60 itu ada 90. Nah, sebenarnya sampai 90, cuman Ustaz tambahin di sini ada sudut 37 sama 53 ya. Sering juga dipakai sudutnya ini. Nah,
Nah, baik. Jadi 0, 30 sampai 53 ya yang harus kita tahu. Sudut mulai dari 0 dulu. Si 0 itu adalah 0 ya. Si 0 itu 0. Kemudian sin 30 itu setengah. Ini setengah akar 2. Kalau ini setengah akar 3. Kalau ini 1. Kalau sin 37 itu 0,6 atau 4/5 ya, bisa 3/5. Nah, ini 3/5. Kalau ini 4/5. Nah, gitu ya. Kemudian cosnya. Nah, 0 sama 90 ditukar aja. Jadi kan 0 tadi sinnya 0. Kalau cosnya 1. Jadi 90 sama 0 ditukar sin sama cosnya. Kemudian 30 sama 60 ditukar sin sama cosnya. Misalkan cos 30 itu ya sama aja dengan sinnya 60 ya. Ini turun ke sini. Nah, ditukar seperti itu. Ya, jadi setengah akar 3. Kalau 45 itu sama sin sama cosnya. Itu setengah akar 2 juga di sini. Kemudian cos 60 itu sama aja dengan sin 30, yaitu setengah di sini. Kemudian cos 90 itu sama aja dengan sinnya 0 tadi, yaitu 0. Ya, cos 90 0. Kemudian 37 sama 53 ditukar. Jadi di sini jadi 4/5, di sini jadinya 3/5. Jadi tukar seperti itu. Kemudian tan. Nah, kalau kalian mau langsung tan itu adalah sin bagi cos ya rumusnya. Sin bagi cos. Jadi tinggal dibagi aja yang di atas ini. Misalkan tan 0, berarti 0 dibagi 1, 0 bagi 1 ya 0. Nah, kemudian tan 30. Jadi tan 30 berarti setengah dibagi dengan setengah akar 3. Itu sepertiga akar 3. 45 tannya berapa? Sin bagi cosnya berarti setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 itu 1. Ya, dibagi aja ya. Atas sama yang bawah ini dibagi. Kemudian 60 setengah akar 3 dibagi setengah itu akar 3. Kemudian 90 tannya itu 1 bagi 0 itu tak hingga atau tak terdefinisi ya. Jadi kita tulis tak hingga. Kemudian 37 tannya berarti 3/5 dibagi dengan 4/5 itu 3/4. Kalau ini dibalik aja yaitu 4/3. Nah, itulah sudut-sudut istimewa yang harus kalian tahu. Dasar dari ini ya, pelajaran vektor ini harus tahu sudutnya. Nah, syukur-syukur kalau misalkan kalian udah hafal ini ya, sudut-sudut istimewa ini. Baik, contoh soal untuk vektor tadi. Tadi kan rumus vektor ini resultan sama dengan akar A kuadrat B kuadrat 2AB cos theta. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Contoh misalkan. Contohnya dua buah vektor misalkan seperti ini ya. Dua vektor A dan B. Masing-masing dua vektor A dan B masing-masing besarnya 2 Newton dan misalkan 4 Newton ya. Nah, 2 Newton dan 4 Newton membentuk sudut 60 derajat ya. Membentuk sudut 60 derajat seperti pada gambar berikut. Nah, seperti pada gambar berikut. Jadi gambarnya misalkan seperti ini. Dua vektor A sama B itu masing-masing besarnya ada 2 Newton sama 4 Newton ya. Misalkan ini vektor A, kemudian ini vektor B. Ini vektor A-nya itu 2 Newton, vektor B-nya 4 Newton, saling membentuk sudut 60 derajat. Nah, ditanya berapakah? Tentukan besar resultannya. Tentukan besar resultan. Nah, kita jawab langsung ya. Menentukan besar resultan itu kita gunakan persamaan R sama dengan, kita jawab di sini. R sama dengan akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ditambah dengan 2 kali A kali B kali cos theta.
Nah, kita masukkan ke sini. R sama dengan akar A-nya itu berapa? 2 kuadrat. 2 Newton ya, berarti 2 kuadrat ditambah dengan 4 Newton, yaitu 4 kuadrat ditambah dengan 2 kali 2 kali 4. Kan A-nya 2, B-nya 4. Kali cos 60. Nah, cos 60. Kita masukkan masukkan ini kuadratnya 2 kuadrat itu 4. 4 kuadrat itu 16, 2 kali 2 kali 4 berarti 16 juga, kali cos 60. Nah, cos 60 kalian lihat tabelnya. Lihat 60 derajat, cosnya berapa? Cosnya itu adalah setengah. Ya. Kita masukkan ke sini setengah. Berarti 16 dikali setengah. Nah, kita jumlahin ya. 4 tambah 16 itu 20. Kemudian 16 dibagi 2, kita bagi 2 dulu sebelum dijumlah kalau yang ini ya. 16 bagi 2 itu 8. Nah, berarti 20 bagi 20 tambah 8 sama dengan akar 28 ya. Akar 28. Akar 28 itu berapa? Nah, akar 28 itu berarti 28 itu kan 4 kali 7 ya. Berarti 2 akar 7. 2 akar 7 Newton. Nah, berarti 2 akar 7 hasilnya ya. Nah, itu besar resultannya. Oke, contoh lagi misalkan. Contoh. Jadi ada dua vektor nih, misalkan sama besar. Misalkan Ustaz gambar ya. Misalkan vektor A besarnya itu 2 Newton. 4 Newton ya. Vektor A 4 Newton. Vektor B juga 4 Newton. Membentuk sudut 60 derajat misalkan. Nah, berapakah besar resultannya? Dan tentukan besar arah vektor A terhadap resultan. Nah, tentukan arahnya vektor A. Misalkan kita gambar tadi ya. Ini resultannya. Berarti ditanya misalkan ya. Misalkan ditanya sudut antara A sama resultan ini. Berapakah besar sudutnya? Yaitu misalkan kita kasih nama beta di sini. Berapakah beta di sini? Nah, cara menentukannya yaitu kita besar resultannya kita tentukan di sini. Oke. Jadi resultan kita tentukan besarnya dulu ya. Dengan menggunakan rumus tadi. A kuadrat B kuadrat tambah 2AB cos theta. Berarti 4 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat kan A sama B-nya sama. Ditambah dengan 2 kali 4 kali 4 dikali cos 60 derajat. Nah, kita masukkan ke sini. Berarti ini 6 berapa nih? 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. 16 tambah 16 tambah 2 kali 16, 4 kali 4 kan 16 dikali setengah. Nah, setengahnya coret ya. Cos 60 itu kan setengah. Setengah coret sama 2. Berarti akar 16 tambah 16 tambah 16 itu berapa? Jadi 16 sama aja nih karena sama seperti ini. 16 itu kita anggap sebagai A misalkan nih. Sama aja kayak gini. A tambah A sama dengan berapa? 3A. Gitu ya. A tambah A sama aja dengan 3A. Berarti sama aja dengan 16 tambah 16 tambah 16 berarti 3 kali 16. Nah, sekarang akar 3 kan nggak bisa. Akar 16 sama dengan 4 kan. 4 akar 3 Newton jadinya. Kemudian kita akan menentukan besar B-nya. Nah, gimana cara menentukan besar B-nya tadi? Itu kita menggunakan rumus yang ini ya. Nah, B-nya itu kita gunakan perbandingan perbandingan R per sin theta sama dengan B per sin beta. Nah, arahnya yang ini ya. R per sin theta sama dengan B per sin beta. Nah, tadi kan B-nya kayak gini ya. B-nya 4 Newton ya. Ya. Ini B-nya sama dengan 4 Newton, A-nya juga sama dengan 4 Newton. Nah, resultannya misalkan seperti ini tadi. Nah, ditanya di sini ya, berapakah betanya?
Nah, resultannya kita udah dapat, yaitu 4 akar 3. 4 akar 3 dibagi dengan sin theta. Tetanya tadi adalah 60 derajat. Sin 60 derajat sama dengan B-nya itu 4 dibagi dengan sin beta. Nah, kita masukkan ke sini 4 akar 3, tulis lagi. Terus sin 60 kita lihat tabelnya ya. Sin 60 berapa? Sin 60 itu berarti setengah akar 3. Nah, kita masukkanlah ke sini setengah akar 3. Setengah akar 3 sama dengan 4 dibagi dengan sin beta. Terus kita coret 4-nya, sebelah kiri sama sebelah kanan. Akar 3 yang atas sama bawah juga kita coret. Nah, kita tinggal 1 dibagi setengah yang ini ya. Kali silang. Ini kan 1. Sin beta sama dengan setengah. Nah, berarti betanya sama dengan berapa? Sin berapa yang setengah? Nah, kita cari sin berapa yang setengah. Sin yang setengah itu adalah 30 derajat. Nah, berarti sudutnya beta itu adalah 30 derajat. Nah, itu caranya untuk menentukan resultan sama arahnya tadi ya. Ini untuk dua vektor. Baik, untuk pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu aja. Untuk selanjutnya nanti kita akan lanjut lagi di pertemuan selanjutnya insya Allah. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.